Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar Hasan Sulaiman, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman latihan 1 sampai latihan 6. Langsung saja pada latihan 1 ini. Pertama kita membuat headernya dulu ya. Latihan 1 di sini yaitu sebuah program yang menggunakan stack ya. Kita pasti dalam membuat satu program kita perlu adanya header yang digunakan pada program ini yaitu menggunakan header stdih, itu suatu header yang digunakan untuk menampilkan perintah print dan scan off. Kemudian kita membuat stacknya. Di sini stacknya yaitu menggunakan terang type pdf stack. Lanjut kita membuat isi dari stack. Nah, di sini ada isi dari stack atau indeks dari stack. Nah, isi dari stack ini meliputi variabel nama dengan tipe data char yang dibatasi 20, kemudian variabel name dengan tipe data char yang dibatasi 10, kemudian ada variabel umur menggunakan tipe data integer. Setelah membuat stack ini, kita membuat fungsi main, kemudian deklarasikan objek stack tersebut menggunakan mahasiswa MS. Itu ada Rina, ada 10092 dan 19. Nah, setelah variabelnya tersebut dideklarasikan atau terisi, kemudian perintahkan keluaran menggunakan perintah print untuk nama menggunakan kode SMS atau biasanya string ya, tipe data string. Lalu perintahkan juga name juga menggunakan kode SMS. Lalu umur juga menggunakan kode %d yaitu integer ya, tadi kan menggunakan tipe data integer untuk umum. Setelah jadi, maka kita compile pada program tersebut. Nah, ada kode tersebut kelihatan kemudian ya sudah terisi nama Rina Ning 10. Lanjut ke latihan kedua. Nah, pada latihan kedua ini menggunakan stack persarang ya. Stack yang pertama yaitu untuk nilai. Nah, pada nilai ini meliputi ada variabel matkul untuk tipe data char dan IP untuk tipe data float. Nah, pada matkul ini dibatasi 20. Kemudian stack yang kedua yaitu mahasiswa yang meliputi nama menggunakan tipe data char yang dibatasi 20. Kemudian ada name tipe data char yang dibatasi 10 dan ada nilai. Setelah itu kita membuat fungsi main. Kita deklarasi atau kita jalankan stack di atas, isi stack di atas yaitu Rina 10092 pemrograman cuma ada 4. Setelah kita isi variabel stack tersebut, kemudian kita keluarkan perintah tersebut menggunakan perintah printf untuk nama
Ini matkul menggunakan kode %S, sedangkan untuk IP menggunakan %F. Nah, setelah memerintahkan keluaran tersebut, kita panggil variabel tersebut yaitu dengan kode mahasiswa. Nama mahasiswa NIM MHS, nilai matkul MHS, nilai dan IP. Maka hasil kan atau komplainnya yaitu di sini variabelnya terisi nama Rina NIM 100992 dan matkul pemrograman IP 4,0000. Lanjut pada latihan ketiga. Nah, untuk latihan 3, pada latihan 3 juga di sini menggunakan start. Nah, start di sini pertama S atau mahasiswa ya. Pada mahasiswa ini meliputi atau isinya ada nama dengan sebagai variabel dan tipe data char, kemudian ini tipe data integer, esensi yaitu float. Nah, kemudian start mahasiswa kelas itu sampai 40. Ini berarti fungsi main. Kita membuat fungsi main, kita membuat variabel dan i menggunakan tipe data integer. Nah, setelah membuat variabel dan tipe data tersebut, kita perintahkan keluar kan masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian kita cetak ke dalam layar komputer kita menggunakan perintah scanf. Jangan lupa kode %D. Setelah itu garis miring N supaya dia ada jarak rapi. Nah, pada program start di sini menggunakan nested looping atau ulangan besaran. Nah, di sini ada ulangan pertama yaitu menggunakan pada for ini untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari m dan i dikembangkan. Lalu perintahkan keluaran masukkan nama mahasiswa dan ke layar menggunakan kode %F. Sama untuk yang kedua yaitu masukkan mahasiswa menggunakan perintah printf, kemudian tampilkan ke layar menggunakan scanf dan menggunakan %D, kemudian perintah masukkan presensi mahasiswa dan tampilkan ke layar menggunakan perintah scanf menggunakan kode %F karena tipe data float. Kemudian printf garis miring N ya supaya rapi. Nah, di sini juga print nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kita dapatkan. Nah, di sini kita memerintahkan keluaran untuk nama dan NIM mahasiswa yang memiliki keadaan kurang dari 80%. Nah, for i sama dengan 0 dan i kurang dari n dan i digabungkan. Jika kelas atau jika kelas presensinya kurang dari 80, maka
perintahkan keluaran nama dan NIM bagi mahasiswa yang hadirannya kurang dari 80%. Sedangkan jika mahasiswa tidak ada yang memiliki kehadiran kurang dari 80%, maka perintahkan keluar. Kemudian printf keluaran program selesai dan tekan tombol apapun untuk keluar dari program menggunakan printf. Return untuk mengakhiri 0. Mari atau run dari program tersebut. Nah, kita masukkan jumlah mahasiswa di sini yaitu 2 ya. Nama mahasiswa ya. Hmm, 12.34 saja. Jadi latihan 4 ini menggunakan pointer ya, karena kita membuat fungsi naik. Setelah membuat fungsi naik, kita buat tipe datanya. Di sini ada tipe data untuk variabel x dan y, tipe data integer dan nilai sama dengan 87. Setelah itu variabel pointer menunjuk ke data yang bertipe data integer. X sama dengan 87. Nah, untuk Px sama dengan Nx, berarti Px tersebut diisi dengan alamat dari variabel X, sedangkan Y sama dengan bintang Px, berarti Y diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh Px. Kemudian kita perintahkan keluaran menggunakan perintah print untuk alamat X sama dengan %p/n dan nx. Terus ada isi Px, isi X, nilai yang ditunjuk oleh Px, lalu nilai Y. Perintah tersebut dikeluarkan menggunakan perintah printf. Maka kita compile atau run dari program latihan 4 ini. Nah, semua variabel tersebut terisi ya. Alamat X sama dengan 000062 fs10, ada isi Px 000 fs10 dan isi X sama dengan 87 ya, sama nilai yang ditunjuk oleh Px sama dengan 87 dan nilai Y sama dengan 87. Latihan 5. Nah, pada latihan kelima ini masih membahas pointer. Biasanya kita membuat sifat kita buat
Kemudian variabel LD dengan tipe data plot yang akan diisi dengan nilai 54,4. Kemudian tentang PD batu ini akan dikontrol lalu diisi nilai dari D yaitu 94,5 dan kita keluar isi nilai-nilai dari D menggunakan kode %G. Setelah itu variabel D akan di pointer akan ditambahkan 10, maka perintahkan keluaran isi dari D sekarang menggunakan kode %D. Lalu kita compile atau run. Nah, maka kelihatan hasilnya nilai D mula-mula dan nilai D yang sekarang setelah ditambahkan 10. Lanjut ke yang terakhir yaitu latihan. Nah, selanjutnya itu program metode program kenal. Sebenarnya saya untuk program saya masih ini membuat dan apa tanda sangat mengucapkan adalah soal latihan maupun soal sebelumnya, soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini pada soal itu videonya yang akan menjadi konstantnya. Konstantan itu memiliki max sampai 2. Setelah itu di sini ada tipe datanya integer, kemudian pointer ke dimensinya nomor, kemudian fungsi lain seperti biasa. Sini menggunakan tipe data integer untuk variabel i. Ini pivot sama dengan bintang manage mark dengan size untuk Fibonacci ini tambah 1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu bintang pivot tambah 2 sama dengan 1. Di sini tuh mengambil hasil ini lalu ditambahkan 2 itu, kemudian menggunakan triangle untuk I sama dengan 3 dan I kurang dari max I diinputkan bintang bilang Fibonacci ditambah I sama dengan bintang Fibonacci tambah I min 2 tambah Fibonacci ditambah I min 1. Setelah itu kita tampilkan perintah menggunakan perintah F untuk %D. Bilang Fibonacci pertama adalah max, kemudian menggunakan for lagi untuk I sama dengan 1 dan I kurang dari max I min 0, maka perintahkan keluar menggunakan perintah F %D selesai, kemudian panggil
bilang Fibonacci tersebut, maka kita compare ya. Nah, itu yang dinamakan bilangan Fibonacci. Fibonacci itu sebelumnya ini kan, ini kan ada tuh Fibonacci tambah 1 itu tambah 1 berarti 1, 1 tambah 2 itu 3, tambah 3 5. Oke, terima kasih. Jadi sekian video dari saya menurut bilang salah kata atau ini kan saya awal dalam mempelajari ilmu pemrograman ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.